nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, Ustazah, boleh co-hostnya, afwan. Baik. Ummahat, Ana ingin sampaikan bahwa yang kemarin Ana sampaikan, afwan, ada sedikit kesalahan ya. Sekali lagi, Ana mau tanbih. Ini adalah murni kesalahan Ana ketika mengi'rab kebiasaan dulu ketika pertama kali belajar i'rab. Di sini Ana bilang ismu syartin jazimin, ini salah ya. Ismu syartin jazimin salah. Harusnya ismu syartin jazimun. Kalau di sini Ana tulis ismu syartin jazimun, betul ya. Kebiasaan dulu ketika belajar pertama kali ismu syartin jazimun, sampai sekarang hafalnya itu saja. Padahal yang benar ismu syartin jazimun. Ya, ini juga ismu syartin jazimun. Semuanya ismu syartin jazimun ya. Seperti itu. Kemudian ta'ti tadi Afkar mentanbih ini betul. Tadi apa ya? Ini harfu syartin bukan huruf ya. Iya, ini tapi isim. Seperti itu. Dan ala kulli hal seperti itu ummahat ya, kita telah membahas, Ana rasa udah 60% atau 70% ya di matan al-Ajurumiyah. Inti permasalahannya sudah kita bahas. Baik, kabar baiknya ya untuk materi Ana tidak lanjutkan bertambah lagi. Ini udah pertengahan, bahaya ya kalau terus-terusan bertambah. Ana menginginkan ada murojaah sedikit sebetulnya ya, murojaah sedikit agar kita tidak terlalu meluncur terlalu cepat ya. Harus ingat apa yang telah kita lewati. Malam hari ini Ana akan membahas sedikit apa ya, bisa dibilang bentuk global matan al-Ajurrumiyah. Bentuk global matan al-Ajurrumiyah. Jadi ummahat perlu mengetahui dan memahami ini. Baik, pertama ini untuk pekan depan alhamdulillah tidak perlu ditakdim ummahat ya, karena ini memang bukan materi yang biasa dijelaskan di dalam syarah-syarah matan al-Ajurrumiyah. Ana hanya sedikit beri untuk pekan hari ini refreshing. Maksud refreshing itu kasih bonus memahami secara umum matan al-Ajurrumiyah. Jadi Ana akan memberikan bentuk umum matan al-Ajurrumiyah itu membahas apa, seluk-beluknya seperti apa. Thayyib, ummahat, sebagaimana kita ketahui ya, ini kurang lebih rincian atau lanjutan dari apa yang dahulu Ana sering bahas di Durusul Lughah Al-Arabiyah justru ya. Bahwa yang namanya al-kalimah, yaitu kata ummahat ya, afwan sebentar. Bahwa yang namanya al-kalimah yaitu kata ya, dalam bahasa Arab ada dua, mu'rabun dan mabni. Ini akan memberikan pemahaman dari mana kita mendapatkan i'rab itu ya. Ada mu'rab dan mabni. Mu'rab itu kata yang akhirannya berubah.
Ya, contohnya kata Zaidun, Zaidan, Zaidin. Contohnya ya. Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Ini mu'rab. Kalau yang mabni, yaitu kata yang akhirannya tidak berubah. Maka muncul istilah dalam ilmu nahwu, istilah al-i'rab, yaitu perubahan. Ada pula muncul istilah al-bina, yaitu tetap. Kata ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kemudian yang namanya al-i'rab, yang namanya perubahan, itu tuh ada 4 ya. Dulu kita sudah membahasnya di Durusul Lughah. Yang namanya perubahan itu ada 4, isim atau kata yang berubah disebut mu'rab. I'rab itu ada 4. Yang pertama ar-raf'u, kemudian an-nasbu ya. Kemudian al-jarru, kemudian yang terakhir al-jazmu. Ini macam-macam perubahan. Macam-macam perubahan. Masing-masing perubahan ini mempunyai ciri utama ya. Sebetulnya masing-masing dari perubahan ini mempunyai banyak ciri. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Itu di dalam matan al-jurumiyah. Ternyata rafa itu mempunyai 4 ciri. Rafa, waw, alif, dan an-nun. Cuman ciri utama masing-masing dari perubahan ini ar-raf'u ialah dhammah ya. Ar-raf'u ciri utamanya adalah ad-dhammah. Ini Ana membahas ciri utama. Nanti lebih jauhnya akan kelihatan. An-nasbu ciri utamanya al-fathah. Ini sering Ana bahas di Durusul Lughah. Sekarang lebih rinci. Kemudian al-jar ciri utamanya adalah al-kasrah. Al-jazmu ciri utamanya adalah as-sukun. Kemudian ummahat ya. Di dalam bahasa Arab atau di dalam matan al-ajrumiyah, sebetulnya kita membahas rofa, nasab, jar, jazm. Sebetulnya sekali lagi, sebagian besar di matan al-ajrumiyah kita membahas ar-raf'u, an-nasbu, al-jar, al-jazm juga. Maka kata yang menempati tempat rofa disebut marfu'. Kata yang menempati yang masuk ke perubahan dan memasuki rofa disebut marfu'. Jadi marfu itu adalah kata yang masuk ke dalam hukum rofa. Kalau an-nasbu disebut mansub. Ini istilah-istilah. Kalau kata yang masuk ke bentuk perubahan jar disebut majrur. Kalau jazm disebut majzum. Maka ummahat sebetulnya kita itu akan membahas sisanya itu siapa saja yang masuk ke hukum marfu', siapa saja yang masuk ke hukum mansub, siapakah yang masuk ke hukum majrur, dan ini bab terakhir di al-ajrumiyah. Adapun hukum majzum ini secara tidak langsung kita sebetulnya sudah mempelajarinya. Dari mana kita akan bahas nanti. Ya, ini masih global nih, masih global.
Jadi i'rab itu ada 4. Kata yang masuk ke perubahan i'rab, kemudian masuk kategori rafa disebut marfu, ke nasab mansub, jar majrur, jazm disebut majzum. Nah, kita lihat ummahat. Jadi sisa yang akan kita pelajari sebetulnya ini. Babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang marfu'. Ya, isim-isim yang marfu'. Maka siapa saja yang masuk ke kategori marfu ini? Ya, ini dia. Ketika kata menduduki tempat sebagai fa'il, apa itu al-fa'il? Al-fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Siapa pelaku kedatangan tersebut? Ya Zaid, itu disebut al-fa'il. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini disebut naibul fa'il. Nanti kita bahas secara rinci. Ya, nanti kita bahas secara rinci. Ini hanya menjelaskan secara umum saja. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Mubtada ya, ini paham juga kalau yang sudah belajar durusul lughah. Al-mubtada isim di awal jumlah secara ringkasnya ya. Wa khobaruhu ini adalah berita yang disandarkan kepada mubtada ismu kana wa akhwatiha. Ini jilid durusul lughah yang jilid kedua. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Isim kana itu marfu, khobar inna itu mansub. Afwan marfu. Kemudian watabi'u lil marfu, dan mengikuti untuk isim kata yang marfu yaitu na'at yaitu sifat, al-atfu yaitu atof dengan huruf atof. Kita akan bahas juga taukid dan badal. Nah, inilah yang bentuk-bentuk marfu'. Ana ambil contoh. Nah, baik, afwan. Kemudian yang menduduki fa'il ini sebagai subjek siapa? Kemungkinannya siapa yang menduduki menjadi fa'il? Kemungkinannya ya ini. Nah, ini. Kemungkinannya ya ini. Sampai nomor 10 mudhafun ilayya ilmu takalim. Kemungkinan yang menduduki fa'il ia 10 ini. Apakah isim mufrad? Nah, contoh isim mufrad misalkan Zaidun. Yang menjadi fa'il, jangan Zaidun, Talibun misal. Ja'a Talib. Ini kan siapa yang datang? Talib. Siapakah pelaku dari kedatangan Talib? Berarti Talib itu kita bilang subjek, fa'il ya. Kemudian kita bilang mu'rab atau mabni, talibun, taliban, talibin, mu'rab ya. Maka masuk ke bab i'rab ini, dia itu masuk ke bab i'rab. Karena dia mu'rab. Masuknya ke rofa, nasab, jar atau jazm. Kita bilang dia itu masuk ke kategori rofa. Kenapa? Karena dia itu menduduki sebagai al-fa'il. Dia menduduki sebagai al-fa'il. Di mana al-fa'il itu masuk ke kategori marfu'at. Maka kita bilang dia itu talib fa'ilun. Kedudukannya sebagai subjek. Subjek itu fa'il hukumnya marfu'un. Nah, kemudian ketika kita bilang marfu harus ada ciri yang menunjukkan. Taib, kita lihat bentuk talib, talibun ini dari ke-10 ini yang mana yang cocok? Talib berarti cocoknya itu kepada isim mufrad. Maka isim mufrad ciri rofanya itu dengan ad-dhammah. Maka kita bilang talibun ini kedudukannya sebagai fa'il, ya. Kedudukannya sebagai fa'il, subjek. Fa'il itu masuk ke kategori marfu'at al-asma. Kita bilang dia itu hukumnya marfu'. Setelah kita bilang marfu',
dia itu bentuknya tolib apa dari ke-10 ini? Isim mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, muannas atau sampai yang mana? Kita bilang dia itu isim mufrad menunjukkan satu, maka kita bilang fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya apa? Ad-dhammah. Kenapa? Karena ini dia isim mufrad kalau rafa dengan dhammah. Seperti itu. Kemudian kita cari yang lain. Kita ambil contoh yang nomor 6 misal. Nomor 6 itu adalah al-asma al-khamsah. Kita lihat al-asma al-khamsah. Huwa abuka. Kalau yang pernah belajar dursul lughah tentu paham ini ya. Di mana huwa abuka ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar, di mana mubtada itu yang awal yaitu huwa, ini mubtadanya, abuka di sini sebagai khobar. Abunya sebagai khobar. Taib, kata abu ketika kita i'rab fokus dulu ke abu. Abu ini kedudukannya apa? Kita bilang khobarun, dia itu sebagai khobar. Khobar itu masuk ke kategori yang mana? Marfu, mansub, atau majrur. Kalau di sini bilang mahfudot. Kalau yang mansub disebut mansubat. Kira-kira khobar masuknya yang mana? Kita bilang ini dia khobar, masuk ke kategori marfu, marfu'atul asma. Maka kita bilang khobarun marfu'un. Nah, khobar dia kita bilang dia itu hukumnya marfu. Ciri marfunya dengan apa? Oh, kalau ciri marfunya lihat ke bagian ini. Dia itu adalah al-asma al-khamsah. Ini dia al-asma al-khamsah. Dia sebagai khobar. Khobar itu marfu. Kita lihat di sini ciri marfu untuk isim yang 5 yaitu al-waw. Maka kita bilang khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya adalah ad-dhammah. Afwan, bukan ad-dhammah, al-waw. Di sini kita lihat ciri utama atau ciri dhammah itu menggunakan al-waw. Maka kita bilang wa alamatu raf'ihi al-waw. Nah, ini dia tata cara mengi'rab ummahat. Tata cara mengi'rab yang mudah, yang sering kita akan pelajari ini. Jadi ana hanya sebatas memberikan ini kan sudah ya ummahat, yang bagian ini nih. Yang bagian ini sebetulnya kita sudah pelajari. Jadi urutannya seperti itu. Kenapa kita membahas sisanya itu ummahat? Sisa dari pembelajaran kita hanya ini saja. Siapa saja yang marfu, siapa saja yang mansub, dan siapa saja yang majrur. Itu saja. Adapun yang masuk ke jazm, ini hanya fi'il mudhari' saja yang kemasukan jazim. Sekali lagi, hanya fi'il mudhari' saja yang kemasukan jazim. Ya, itu ketika sukun. Afwan, ketika masuk kategori jazm dan memiliki ciri umum as-sukun. Nah, timbul pertanyaan ummahat. Timbul pertanyaan. Bagaimana kalau isim atau kata yang mabni tetapi menempati fa'il? Contohnya, atau menempati rofa, menempati nasab, menempati jar, atau ada nggak jazm ya? Bisa jumlah juga ya. Bagaimana misal contohnya kita bilang yang mabni ini contoh katanya itu adalah, misal contoh katanya huwa. Huwa ini mabni, tidak bisa bilang hui atau hiu ya. Maka pertanyaannya bagaimana kalau ada huwa solihun. Dia anak yang soleh. Kita bilang huwa ini menempati tempat rofa. Kenapa? Karena huwa ini sebagai mubtada.
Dan mubtada masuk ke kategori marfu'at. Huwa ini tentu kita bilang tidak bisa kita bilang huwa mubtadaun marfu'un. Kita tidak bisa bilang ini marfu'. Kenapa? Karena i'rab itu untuk yang mu'rab, sedangkan huwa mabni. Maka kalau yang mabni tetapi menempati hukum yang i'rab, kita bilang fi mahalli. Kita bilang fi mahalli. Dia mahal itu tempat. Dia menempati tempat apa? Fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rafa. Maka kita seperti itu. Sebagai apa? Ya mubtada. Secara rincinya sebetulnya kita bilang huwa, kalau yang mabni kita sebutkan identitasnya dhamirun. Dhamir itu mutasil munfasil. Kita bilang ini munfasil dhamirun. Kemudian mabniun. Mabni ala apa? Kita lihat harokat akhirnya mabniun ala al-fathi. Kemudian dia adalah dhamir yang mabni ala al-fathi. Dia menempati apa? Kita bilang fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rafa sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Itu ciri bagaimana mengi'rab yang mabni. Dia itu mabni tetapi masuk ke hukum i'rab, maka kita tidak bisa bilang marfu, mansub, majrur atau majzum. Maka kita harus ganti dengan fi mahalli raf'in. Dia itu di tempat rofa, maksudnya fi mahalli raf'in, atau fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, dan fi mahalli jazmin. Ketika menempati sebagai maf'ul bih, maka kita bilang fi mahalli nasbin. Ketika menjadi mahfudun bil harfi karena huruf jar, kita bilang fi mahalli jarrin. Jadi yang pertama disebut ini yang majzum, majrur, mansub, marfu, ini untuk kata-kata yang mu'rab. Maka ana mau kasih tahu ada yang namanya al-i'rab al-mahalli. I'rab mahalli yang mana? Ini tuh i'rab mahalli ada dua sebetulnya. I'rab mahalli itu untuk isim yang mabni seperti tadi fi mahalli raf'in, atau yang kedua ummahat sekarang ketika jumlah atau syibhu jumlah. I'rab mahalli contoh yang ambil jumlah dulu anak ya, sedikit saja dulu, nanti rinciannya sedikit demi sedikit ya ummahat. Ini hanya memberikan garis umum. Yang jumlah contohnya Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya berdiri. Maka kita bilang Zaid ini mubtada. Qama abuhu ini kan jumlah fi'liyah ya. Qama fi'il, abuka fa'il. Maka kita bilang qama abuhu ini kan jumlah. Dia itu sebagai khobar. Maka ketika dia jumlah dan menempati tempat i'rab ini sebagai apa? Kebetulan khobar ada di marfu, kita bilang nggak bisa bilang marfu qama abuhu, tetapi kita bilang fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat rofa sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar. Nah, ummahat seperti itu kurang lebih bahasan kita. Jadi tinggal sedikit lagi, kita tinggal menyambung-nyambungan saja gitu ya. Ketika mansub sebagai maf'ul bih itu objek ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Zaidan ini adalah isim mufrad, dia menempati maf'ul bih. Maf'ul bih itu masuk ke mansubat, maka kita lihat dia itu ra'aitu ra'aitu muslimaini contohnya. Ra'aitu muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Muslimaini sebagai apa? Dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu masuk ke mansubat.
Kemudian muslimaini ini bentuknya musanna, mufrad, jama atau apa? Kita bilang dia itu bentuknya musanna. Musanna kebetulan dia menempati tempat rofa, kita bilang marfu, dan ciri marfunya dengan apa kalau musanna? Dengan alif. Maka afwan, dia itu kebetulan menempati tempat mansub ya sebagai maf'ul bih. Maka musanna ciri mansubnya dengan apa? Dengan alia. Maka harus kita bilang muslimaini. Jadi muslimaini itu adalah maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih itu menempati apa? Mansubat, berarti kita bilang mansubun. Ciri nasobnya dengan apa? Ya kita lihat musanna kalau nasob cirinya dengan apa? Dengan ya, berarti mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Dan ini untuk yang fi'il. Sebetulnya kalau ummahat nanti bisa diperhatikan lagi yang telah kita pelajari, yang umum-umumnya saja ummahat. Yang kelihatan zahirnya saja, jangan sampai kerinciannya. Fahami matan secara garis besar terlebih dahulu saja. Jadi urutannya seperti itu. Kita lihat dia mu'rab atau mabni gitu ya. Kalau mu'rab ya kita bilang menempati tempat apa? Khobarun atau mubtadaun, kemudian pasti hukumnya marfu karena khobar dan mubtada itu hukumnya marfu. Kemudian ciri marfunya dengan apa ya? Kita lihat ke tabel ini. Dia itu bentuknya isim mufrad, mutsanna, jamu dzakar, jamu muannas. Maka kita lihat kalau keadaan rofa'nya sebagai apa, cirinya apa ya, ini sudah lengkap. Kalau nasab cirinya apa, kalau jar cirinya apa, ini sudah lengkap ummahat. Jadi tinggal kita sambung-sambungkan saja. Jadi yang pertama memang harus kita lalui menghafal kaidah terlebih dahulu ummahat. Jadi bagaimana kita mau mengetahui hukum tertentu fa'il itu marfu kalau kita tidak mengetahui bab marfu'atil asma, gitu maksudnya. Bagaimana kita mengetahui maf'ul bih itu mansub kalau kita tidak menghafal babu mansubatil asma, gitu. Jadi secara tidak langsung ya ini sedikit lagi bahasan kita, tinggal bab marfu'atil asma, bab mansubatil asma, bab mahfudati minal asma. Tinggal seperti itu saja umhat. Insyaallah kita khatam seperti itu. Jadi untuk malam hari ini Ana tidak kasih materi lanjutan. Taib, mudah-mudahan Ana ada kesempatan untuk membuat soal. Mudah-mudahan ada soal latihan. Ana akan coba untuk buatkan. Nanti Ana akan coba kalau mudah-mudahan ya Ana lagi mencoba di Telegram. Katanya ada Telegram quiz, jadi langsung bisa kelihatan hasilnya. Jadi PG. Tidak terlalu susah ummahat. Ana hanya membahas yang nampak-nampaknya saja. Dibaca matannya saja, insya Allah sudah bisa menjawab. Jadi baca matan al-ajurumiyah, artikan dan fahami maksud dari matan tersebut. Tidak sampai kepada rincian. Ana hanya akan memberikan contoh atau latihan soal yang nampak di permukaan saja. Seperti itu ummahat. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, terkait daras atau pelajaran yang dulu kita sudah pelajari. Jadi Ana hanya ingin mengingatkan kita tuh sampai di sini loh belajar. Apa yang telah kita pelajari sebetulnya sudah bisa ditatbikan dengan perjalanan ya sedikit lah Ana sambung-sambungkan yang telah kita pelajari maksudnya kemana, ya Ana hanya sebatas seperti itu. Nanti di akhir harus ummahat sendiri yang harus memahami bentuk global dari matan al-ajurumiyah ini. Mangga ummahat ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada ya? Ummahat dikasih kesempatan nih sama Ustadz untuk ya bertanya ya Ustadz ya mungkin apa yang dirasa gitu ya Ustadz ya. Betul. Mumpung ada kesempatan. Apa saja silahkan. Jadi Ana sengaja kita rehat dulu ya, jangan terus-terusan maju, kasihan. Iya Ustaz. Ini diamnya diam anak gadis apa ya? Artinya menerima aja nih ya. Ummahat ya. Jadi ummahat Ustaz punten itu yang
maksudnya matan-matannya itu yang mana ya? Yang ini ya, maksudnya al-marfu'atu seperti begitu? Matan al-Ajrumiyah maksudnya, Iya, dan saya mah nggak punya bukunya tuh. Oh, nanti Ana akan share ke Ustazah Ummu Fadl, mungkin nanti Ustazah bisa share di grup Ummahat. Nanti ada. Yaitu matan al-Ajrumiyah itu yang telah kita pelajari dari awal, al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu. Nah, itu bisa dibaca kembali ya. Mohon Ustaz, mohon. Afwan, mangga sami-sami. Seperti itu Ummahat ya. Memang Ana dulu juga setelah beres al-Ajrumiyah ini, Ana tuh udah beres tapi kok baca kitab gitu-gitu aja, kok susah-susah aja. Memang ya belum saatnya, maksud belum saatnya itu memang ya Ana baru mempelajari kaidah, belum mampu mengaplikasikan kaidah. Ini maksud tujuan mempelajari ini apa sih? Babur marfu'atil asma, apa kaitannya dengan isim mufrad marfu'nya dengan dhamma atau majrurnya dengan kasroh, ini kaitannya apa sih? Ya, kaitannya ini sangat-sangat jelas sebetulnya ya. Sangat-sangat jelas. Ana hanya memberikan itu saja. Insya Allah Ana akan berusaha buatkan soal untuk ummahat. Ya nggak banyak lah. Minimal 50. 50 cukup insya Allah untuk membuat ummahat murojaah sedikit. Ana akan coba buatkan, Ana akan buatkan yang nampak-nampak saja di permukaan ya, tidak sampai mendetail, dan boleh melihat kitab ummahat tenang. Boleh melihat kitab, ini kan bukan hanya nilai semata, yang penting ummahat mampu mengerjakan, faham dari isi matan al-Ajrumiyah itu. Insya Allah seperti itu. Mangga ada yang mau diutarakan atau yang ada mau ditanyakan Ummahat, mangga silahkan. Thayyib, kalau tidak ada mungkin Ana cukupkan ya. Insya Allah Ana sesegera mungkin selesaikan soal latihannya. Kemudian siap-siap juga Ummahat untuk membaca kembali apa yang telah kita pelajari, matannya saja. Fahami matannya saja. Nanti kalau di matan al-Ajrumiyahnya ada agak bingung, silahkan buka syarahnya gitu maksudnya. Tapi insya Allah Ana hanya membahas permukaannya saja. Seperti itu. Taib, kalau seperti itu kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.